Saya akan bertanya begini kepada semua kalian, pelajar yang diberkati Tuhan. Manusia dengan binatang seharusnya, bukan faktanya ya, seharusnya yang perlu pemimpin itu siapa? Antara manusia dengan binatang. Logikanya aja, siapa perlu pemimpin? Manusia atau binatang? Seharusnya. Ayo, binatang atau manusia? Seharusnya, bukan faktanya. Binatang. Mengapa di otak kita selalu ada konsep bahwa binatang itu harus dipimpin, perlu pemimpin? Siapa bisa jawab? Karena tidak punya apa? Punya otak, akal budi, apa? Nggak punya kebudi apa lagi? Nggak punya apa? Nggak punya apa? Perasaan, nggak punya apa lagi? Pikiran, apa lagi? Oke, banyak hal alasannya. Dengarkan baik-baik. Semua yang kalian katakan betul. Itu sebabnya dalam logika kita, binatanglah yang perlu pemimpin, bukan manusia. Tapi saya tanya balik, faktanya manusia atau binatang yang perlu pemimpin? Maka itu sampai hari ini kita nggak pernah ketemu dunia binatang buat pilkada, milih camat, milih bupati, nggak ada. Faktanya begitu. Dengarkan, manusia itu hanya ada satu di antara dua. Kalau nggak jadi pemimpin, dia pasti dipimpin. Renungkan ya, manusia itu hanya ada satu di antara dua. Kalau nggak jadi pemimpin, dia pasti dipimpin. Oke, sekarang berikan kalimat-kalimat lain. Apa itu dipimpin? Diarahkan, betul. Dituntun, dipimpin. Apa itu? Dibimbing, mengekor, betul. Ayo, banyak lagi, cepat yang lain. Kenapa? Diatur, betul. Apa lagi? Saya tunggu satu kata yang sangat tidak enak, sangat jelek. Arti dipimpin itu disuruh, betul. Menjadi apa? Menjadi budak. Nah, ini yang saya tunggu. Lagi sekali dengarkan. Kalian masih jauh mungkin dari hal itu. Yang baru umur belasan. Ada nggak yang sudah 20-an di sini? Ada 20-an berapa orang? Belum ada bukan? Oke, stop. Dengarkan dulu. Sudah cukup? Dengarkan ini. Kalau begitu, enak dipimpin atau lebih enak jadi pemimpin? Betul? Ya. Saya tanya berikut. Menurut kalian, menjadi seorang pemimpin itu harus perlu anak buah atau tidak? Pikir baik-baik jawabannya. Dengan mikirkan baik-baik pertanyaannya. Menjadi seorang pemimpin itu perlu nggak punya anak buah? Ayo jawab baik-baik. Perlu tidak punya anak buah? Ya cuma ada satu di antara 20 atau tidak perlu. Ayo yang mana? Mari kita buka Lukas 16 ayat yang ke-10 mulai. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Dari ayat ini kita akan belajar bagaimana kita menentukan hidup ini, mau dipimpin atau jadi pemimpin. Itu pilihan. Ya, Lukas 16 ayat yang ke-10 mulai. Simpan konsep ini karena paling tidak 10 tahun yang akan datang, kalau sekarang kalian umurnya baru belasan, 15, 14, berarti 10 tahun yang akan datang kalian umur 24, 25. Milikilah ambisi dan cita-cita pada umur 20 sekian kalian jadi pemimpin. Ayo kita baca sama-sama ayat 10. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Menurut firman ini, ternyata seorang pemimpin tidak perlu punya anak buah lebih dulu, sebab dia harus menjadi pemimpin buat dirinya sendiri. Iya atau tidak? Firman ini begitu jelas. Barang siapa setia dengan hal-hal kecil dalam hidupnya, berarti orang itu memimpin dirinya sendiri untuk memperhatikan perkara-perkara kecil, hal-hal kecil dalam hidupnya. Saya beri contoh. Kalau kalian dari kecil membiasakan diri meletakkan sepatu atau sandal setelah kalian pakai dengan rapi, maka sampai kalian tua, punya anak nanti,
setelah menikah, maka anak-anak kalian juga akan menyontoh itu. Betul, itu perkara kecil. Maka itu sebelum memimpin orang lain, belajarlah jadi pemimpin buat diri sendiri lebih dulu. Perkara kecil yang lain apa? Ini hal-hal kecil. Siapa kalau bangun tidur langsung merapikan tempat tidurnya, walaupun ada pembantu di rumah, itu perkara kecil. Dan ada banyak perkara-perkara kecil dalam hidup ini, dan itu pilihan buat kalian. Seorang pemimpin tidak perlu, seorang pemimpin itu bukan dilahirkan. Jadi nggak ada begitu ada anak lahir, wah ini pemimpin ini, wah ini maling ini, wah ini apa, nggak ada. Itu semua karena pilihan. Katakan karena pilihan. Ya, ulangi lagi 1, 2, 3, karena pilihan. Menjadi baik atau menjadi jahat itu karena pilihan. Katakan karena pilihan. Mau sukses atau gagal juga karena pilihan. Siapa pakai Facebook? Siapa nama penemu Facebook? Ih, bagaimana makin nggak tahu penemunya siapa? Ayo, siapa penemu Facebook? Siapa? Dengar, lebih baik berani jawab walaupun salah. Itu bagus. Itu seorang pemimpin luar biasa. Siapa penemu Facebook? Salah. Namanya Mark Zuckerberg. Umur berapa dia menemukan Facebook? Pintar sekali kamu. 19 tahun. Sekarang dia menjadi satu-satunya orang muda terkaya di dunia. Saya ada di kantor dia di Palo Alto, namanya, di Silicon Valley. Saya ketemu dia, cuma saya diajak oleh seorang teman. Karena di antara semua penemuan IT, ya information technology sekarang ini, orang itu kagum dengan Facebook. Nah, saya bawa pulang 2 minggu lalu kalender, ya, 1 lembar. Silicon Valley itu di California, dekat San Francisco. Di situ pusatnya seluruh perusahaan IT dunia. Nah, kalender yang 2008 itu Facebook belum ada. Jadi di kalender itu semua nama perusahaan. Saya ke Apple, itu di kompleks itu semuanya. Google, Yahoo, itu di daerah Silicon Valley. Nah, di situ ada ratusan perusahaan IT, besar kecil, semua nama yang ada. Bayangkan 2008 saja Facebook belum ada. Waktu kalender itu dibuat berarti tahun 2007 toh, untuk membuat kalender 2008. Bayangkan, kenapa seorang bisa jadi penemu? Pernah dengar nama Microsoft, Windows? Siapa penemunya? Bill Gates. Dia sarjana atau bukan? Ayo, dia sarjana atau bukan? Bukan. Dia drop out dari perguruan tinggi. Kenapa dia bisa jadi orang sukses? Nah, itu semua karena pilihan. Kalau Bill Gates waktu drop out, pilihannya mau nyantai, mau apa lagi, nggak bisa sekolah, mau seenaknya bangun siang, semuanya itu, dia nggak akan jadi berhasil seperti sekarang. Nah, Mark Zuckerberg ini hebat, menjadi anak muda terkaya di dunia. Waktu Facebook merayakan ulang tahun yang pertama, kekayaannya langsung sekian puluh miliar dolar dalam setahun saja. Sebelum Facebook ada program namanya apa? Friendster, betul. Begitu Facebook muncul, langsung habis Friendster itu. Nah, itulah dunia. Maka itu anak-anak muda, kalau kalian sebagai anak-anak muda Kristen tidak punya tujuan hidup, tidak punya pengertian yang benar, kalah dengan saingan yang ada di dunia ini. Modal utama satu kehidupan itu bukan uang. Catat ya. Modal utama untuk satu kehidupan itu bukan uang. Uang itu urusan nanti. Dan dunia sudah membuktikan. Ternyata modal utama satu kehidupan, dengar ini baik-baik, adalah orang itu bisa menggunakan waktunya dengan baik. Orang kaya uangnya banyak, kalau nggak pernah punya waktu, apa yang mau digunakan kekayaannya? Orang itu lulusan S2, master hebat, tapi dia tidak pernah gunakan waktu dengan baik, dia malas-malas, maka S2-nya cuma nempel S2 saja, tapi nggak ada hasil apa-apa. Maka itu orang yang berhasil